Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila arwahi kafati ibadillahi salihin wa walidina wa masyayikhina fi dini wa zawil huquqi alaina wa amwati ahli hadhihi al-ballati min ahli la ilaha illallah ajma'in. ثم إلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمتعديين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سنه ولا ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى الروح خصوصا شيخنا محمد صاحب العصفورية صاحب بداية الهداية سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Jemaah sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama bisa hadir di dalam majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah lah yang memberikan balasan yang terbaik untuk kita semuanya. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah membawa risalah Islamiyah sehingga kita semuanya termasuk bagian daripada umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, kita lanjutkan pada malam hari ini. InsyaAllah kita akan membaca dua kitab. Yang pertama adalah kita akan membaca Syarah Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah yang disusun oleh Hadratus Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Mashhur bin Usfuri, yang lebih masyhur dikenal dengan Usfuri rahimahullah ta'ala. Yang di dalam kitab ini kita mengambil banyak faedah. Di antara apa yang beliau tuliskan berupa nasihat-nasihat yang berasal daripada sabda baginda Nabi SAW, di mana beliau menuliskan tentang 40 hadis baginda Nabi, dan setiap hadis itu beliau menceritakan beberapa hikayat yang ta'alluq atau berkaitan dengan apa yang disebutkan di dalam hadisnya. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca hal-hal yang berkaitan dengan hadis pertama, yakni hadis musalsal bil awaliyah ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabarak wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Lalu kemudian dituliskan hikayat di dalamnya. Malam hari ini kita masuk pada hadis yang kedua dan hikayat yang akan kita baca di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Syekh Muallif, yakni Hadratus Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Mashhur bi Usfuri rahimahullah ta'ala rahmatal abrar, di dalam kitab Syarah Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah, ila an qala bismillahirrahmanirrahim. Al-Haditsus Tsani, bermula hadis yang kedua. An Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, yang riwayatnya berasal daripada Sayyidina Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ibni Mas'ud termasuk salah satu daripada
orang yang bergelar Abdullah, yang bernama Abdullah yang banyak. Di kalangan para sahabat Nabi ada beberapa Abdullah yang terkenal sebagai bintang di zamannya. Ada beberapa Abdullah. Yang pertama Abdullah bin Abbas, disebut dengan Ibnu Abbas, namanya Abdullah. Yang kedua Abdullah bin Umar, namanya Ibnu Umar. Kemudian selanjutnya Abdullah bin Mas'ud, namanya dipanggilnya Ibnu Mas'ud. Ada satu lagi Abdullah bin Amr ibn al-As. Nah, kurang lebih 3 atau 4 orang yang namanya Abdullah sama, dan keilmuannya di atas rata-rata, menjadi seorang imam di zaman sahabat. Jadi kalau kita baca kitab, hadis dan lain sebagainya, pasti kita akan mayoritas menemukan riwayat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr ibn al-As. Kemudian satu lagi tadi Abdullah bin siapa? Satu tadi Abdullah bin Abbas, ya. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin al-As, satu lagi Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini hadis dari Sayyidina Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala, telah berkata Imam Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Imam Ibni Mas'ud, baginda Nabi telah bersabda. Apa sabda baginda? Al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqniti. Nah, ini hadis nih. Al-fajiru ar-raji, bermula al-fajiru, orang fajir, yakni orang yang banyak dosanya, ar-raji rahmatullah, tetapi masih memiliki harapan terhadap rahmatnya Allah. Bermula orang fajir maksudnya orang yang pendosa. Ya, fajir, orang pendosa. Ar-raji rahmatullah, yang orang pendosa ini adalah orang yang masih memiliki harapan terhadap rahmatnya Allah Ta'ala. Aqrabu ilallahi ta'ala, adalah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minal abidil muqniti, dari seorang ahli ibadah yang muqniti. Muqniti itu senang membuat orang lain putus asa. Jadi orang yang fajir itu ya, kalau disebut fajir ya banyak dosa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah bentangkan di hadapan orang itu ada jalan fujur dan jalan takwa. Fujur itu semua keburukan yang sifatnya mendatangkan dosa, itu fujur. Fajir orang pendosa yang hari-harinya penuh dengan dosa. Terbuka matanya kalau dia enggak tidur berdosa deh. Enggak berdosanya ketika tidur aja. Begitu mata terbuka, dosa sudah, itu fajir. Tapi si fajir yang masih memiliki harapan, ar-raji rahmatullah, masih memiliki harapan terhadap rahmatnya Allah, itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqniti, dari seorang abid yang ahli ibadah. Maksud ahli ibadah itu dia yang tidak ibadahnya hanya ketika tidur. Ketika matanya terpejam, itulah dia tidak ibadah. Ibadahnya juga pun nilainya tidur, nilainya ibadah tidurnya pun. Kenapa? Karena dia berdoa sebelum tidur. Walhasil seluruh kehidupannya ibadah. Tapi ada satu sifat yang melekat pada dirinya, al-muqniti, senang, suka membuat orang lain putus asa. Nah, ini kelemahan orang jahil tapi abid. Makanya dikatakan para ulama, orang yang bodoh ahli ibadah itu jauh lebih berbahaya. Kenapa? Karena dengan kebodohannya itu dia akan menganggap dirinya suci disebabkan banyaknya ibadahnya itu. Nah, karena dia sudah merasa dirinya bersih karena banyak ibadahnya, maka dia akan menganggap orang pendosa itu sebagai mutlak ahli neraka. Sehingga ketika mereka bertemu, tidak ada ucapan yang keluar dari lisan ahli ibadah yang punya sifat muqniti tadi ini, selain daripada kata-kata yang membuat orang lain putus asa. Ketemu dia orang berdosa ya. Ingat kisah orang yang membunuh 100 orang itu? Datang seseorang bercerita kepada seorang ulama, saya telah menghilangkan nyawa 99 orang. Datang ke ulama, laporan, wahai ulama, saya telah menghilangkan 99 nyawa.
Apakah saya masih bisa diampuni? Kata ulamanya enggak bisa, katanya. Mana bisa yang kamu bunuh orang-orang soleh? Enggak bisa diampuni, enggak bisa. Oh, kalau begitu mah untuk apa saya ini? Kalau begitu kamu sekalian jadi yang ke-100-nya. Jadi yang ke-100-nya tuh putusin kepala. Nah, ini orang soleh tadi itu abid, tapi membuat orang lain putus asa. Padahal Allah tidak begitu. Selama orang itu masih mau dan punya harapan datang pada Allah, Allah katakan la ubali. Dalam hadis qudsi, dalam kitab Arba'in Nawawiyah itu, hadis yang terakhir, hadis yang ke-42. Jadi hadis Arba'in Nawawiyah itu kan Arba'in itu artinya 40, tapi sebenarnya isinya 42. Dua itu bonusnya. Nah, dalam hadis yang terakhir itu dikatakan tentang hadis qudsi. Allah SWT menyeru kepada manusia yang pendosa, ya bena Adam, wahai anak Adam, ya kan, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak. Kamu itu wahai hambaku, selagi kamu punya harapan kepadaku, masih punya harapan bahwa Allah itu merahmati, Allah itu maha pengampun, selama masih ada perasaan itu dalam hatimu dan engkau yakini, ghafartu lak, pasti aku akan ampuni dosa-dosamu. Ya, dan seterusnya dalam riwayat itu, alama kana minka wala ubali, atas apa yang telah engkau perbuat, apapun dosa dan sebanyak apapun dosa yang kamu perbuat, la ubali. Apa kata Allah? La ubali, aku tidak peduli. Yang penting ketika kamu datang kepadaku dalam keadaan beriman, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyerahkan segala perbuatannya pada Allah, dia akui dosanya sebagai dosa dan dia serahkan dirinya taubat kepada Allah. Asal dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang sebenar-benar seperti itu, maka Allah SWT akan mendatanginya dengan membawa ampunan sebagaimana besarnya dosanya, sehingga dosa-dosanya itu akan ditukar dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang itu jadi bersih dari dosa, dimasukkan Allah dalam surga. Begitu Allah yang sesungguhnya. Nah, seorang abid tadi itu tapi tidak berilmu, pekerjaannya membuat orang lain jadi putus asa, merasa dirinya suci tadi itu. Oh, kamu salah kamu ini, enggak boleh, enggak bisa itu begitu. Salah. Sesat, kamu sesat. Yang benar itu ya seperti yang saya kerjakan ini yang benar. Yang seperti kamu kerjakan itu, oh sesat. Enggak bisa itu masuk neraka. Ini ahli ibadah. Ketika sudah disebut abid, baraka manusia enggak ada yang mengingkari akan ibadahnya. Jadi ibadahnya tidak hanya pura-pura ketika dilihat orang, bukan, tapi diakui sebagai abid. Maknanya kehidupannya penuh dengan ibadah. Tapi dia tertipu. Kenapa tertipu? Dia enggak berilmu. Oleh sebab tidak berilmu, maka dia pekerjaannya membuat orang lain jadi putus asa. Ini putus asa. Ini hadisnya ini. Jadi al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala, orang fajir pendosa yang masih ada harapan di dalam hatinya dari rahmatnya Allah, artinya dia itu masih benar-benar yakin di hatinya Allah itu maha pengampun, berharap benar dia terhadap rahmatnya Allah. Dia lebih dekat kepada Allah, aqrabu ilallahi ta'ala, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala minal abidil muqniti, dari seorang hamba ahli ibadah yang suka membuat putus asa orang lain. Jadi orang beriman sejatinya yang keluar dari lisannya bukan membuat orang pesimis, tapi membuat orang untuk optimis. Jadi enggak ada yang betul itu kecuali membuat orang lain optimis. Sebesar apapun dosa, kita harus memberinya harapan. Makna harapan itu bahwa andai ia bertobat pada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, tentu dia penuhi syarat-syaratnya ya. Syarat-syarat taubat dia penuhi. Dosa besar, syaratnya besar juga, dia tunaikan itu. Maka Allah maha pengampun. Itu yang disampaikan kepada orang. Jadi kita sebagai orang yang mengajak orang pada kebaikan itu, jangan sama sekali kita itu menilai atau memvonis akan akhir kehidupan orang. Sebab kita tidak tahu hari ini dia fajir, pendosa, besok bisa jadi menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan dia telah benar-benar taubat kepada Allah. Jadi sebesar apapun dosa orang yang ada pada mata kita, kita tutupi dosa itu, lalu kemudian kita berdoa supaya dia diberi Allah hidayah, kemudian
bertaubat. Lalu kemudian siapa yang mengampuni? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang punya sifat Rahman, punya sifat Rahim, punya sifat Raufur Rahim, punya sifat Ghafur, ya, Maha pengampun. Nah, ini hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu jangan sampai ucapan-ucapan kita justru mendatangkan rasa putus asa di dalam hati manusia. Jadi kita harus jadi motivator lah, kira-kira begitu. Motivator supaya orang semangat, itu yang benar. Ya. Bukan membuat orang jadi loyo. Udahlah kalau gitu enggak ada harapan lagi. Capek-capek ibadah udah enggak ada harapan. Ya, enggak ada harapan. Selanjutnya qala ukhbirna an Zaid bin Aslam, kami kabarkan dari yang bersumber daripada Zaid bin Aslam, an Umar, yang berasal dari Sayyidina Umar, bahwasanya anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, kana fil umamil madiyah, yang ada pada zaman dahulu yang telah lalu, yajtahidu fil ibadati, ia senantiasa sungguh-sungguh dalam ibadahnya. Nah, ahli ibadah ini. Wa yusaddidu ala nafsihi, dan dia mengetatkan, mengeraskan dirinya dalam ibadah. Jadi ada seseorang zaman dahulu yang kerjaannya itu sungguh-sungguh dalam ibadahnya. Ia jatahidu, sungguh-sungguh dia, ijtihadnya luar biasa di dalam ibadah, bermujahadah luar biasa dalam ibadah. Wa yusaddidu ala nafsihi, dan dirinya itu sangat keras terhadap dirinya sendiri dalam hal ibadah. Mananya itu ketika orang lalai dari ibadah, dia tidak bisa memberikan waktunya, membuang sedikit waktu saja dalam hal yang sia-sia. Dia gunakan semua untuk ibadah. Begitu nih orang ahli ibadah. Wa yuqnitun nasa min rahmatillahi ta'ala, lalu pekerjaan hari-harinya selain daripada ibadah itu membuat manusia jadi putus asa dari rahmatnya Allah. Nah, jadi gaya penulisan dalam kitab Mawa'iz Usfuriyah ini, yang pertama ditulis hadis, ya, hadis Nabi. Hadis Nabi menceritakan tadi, lalu selanjutnya hikayat yang terjadi pada orang yang memang melakukan sesuatu yang sesuai dengan hadis itu pekerjaannya. Jadi tadi hadis dari baginda Nabi bahwa orang fajir yang berharap rahmat Allah lebih dekat daripada ahli ibadah yang pekerjaannya membuat orang lain jadi putus asa. Nah, sekarang ada orang yang mengerjakan betul ini apa yang diperingatkan dalam hadis ini. Dia terus-menerus ibadah, sungguh-sungguh dalam ibadahnya. Wa yusaddidu ala nafsihi, dirinya dikeraskan betul untuk ibadah. Enggak mau dia biarkan sedikit saja waktunya kecuali dia ibadah. Tapi selepas daripada itu, berbarengan dengan apa yang dia lakukan berupa ibadah-ibadah itu, dia punya satu pekerjaan, wa yuqnitun nasa min rahmatillah. Tiap ketemu orang jadi putus asa. Kenapa putus asa orang? Karena orang enggak bisa nganggap ada manfaat dari ibadahnya sendiri, karena dia bandingkan dengan ibadah dia. Orang kan mengenal dia ahli ibadah. Coba kalau kita kan kadang ngerasa begitu kita. Kalau kita ketemu ulama-ulama besar yang kita tahu pekerjaannya mulai mata terbuka sampai tertutup lagi, kita tahu amalnya. Terus kita pikirin amal kita bandingin amal kita dengan amal dia. Enggak ada sama sekali kita merasa punya nilai dibandingkan dia itu. Nah, karena orang melihat seperti itu, nah seseorang yang ahli ibadah ini tadi tidak hanya membuat orang putus asa disebabkan orang membandingkan sendiri amal orang dengan amal dia, tapi dia yang membandingkannya pada orang. Ibadah kamu yang seperti itu, dosa kamu begitu, saya aja yang dosanya sedikit, amal saya seperti ini. Kamu dosanya banyak, kok amalnya begitu? Akhirnya orang jadi putus asa. Nah, ini kisah nyata ini terjadi. Summa mata, lalu orang itu mati. Orang yang ibadahnya banyak tadi kemudian membuat orang lain putus asa, kemudian dia mati. Summa mata, summa ini satu kejadian yang menunjukkan
kejadiannya tidak segera tapi lama dulu. Summa mata, kemudian dia mati. Kemudian itu lama ya, proses yang lama baru dia mati, itu masih lama gitu. Ibadahnya lama dulu, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Terus berpuluh-puluh tahun itu juga kerjaannya bikin orang lain jadi putus asa. Summa mata, kemudian dia mati. Faqala, maka ia berkata, orang yang tadi mati tadi itu berkata, berjumpa dengan Allah, lalu dia berkata, ya Rabbi, wahai Allah, wahai Tuhanku, mali indak. Karena dia pede dengan bawa amal banyak tadi itu, maka dia berkata pada Allah, ya Allah, mali indak, apa untukku di sisimu? Maksudnya apa ya Allah balasan untukku dari ibadahku ini? Faqala, maka menjawab akan pertanyaan orang itu Allah Subhanahu wa taala, an-naru, maksudnya bagimu neraka. Kira-kira kaget enggak dia? Qala, dia jawab lagi, ya Rabb, wahai Tuhanku, fa aina ibadati? Kalau begitu mana ibadahku? Mana ibadahku itu, apa balasannya? Di dunia telah beribadah begitu susahnya, begitu banyak, kok begitu ditanya kira-kira bakal dikasih apa dari ibadahnya itu, kok Allah jawab neraka? Kalau begitu mana ibadahku itu? Wajtihadi, dan di mana ijtihadku? Kesungguh-sungguhanku mana? Bekasnya mana balasannya? Faqala, Allah SWT menjawab, innaka kunta tuqnitun nasa min rahmati fid dunya. Bukankah engkau adalah orang yang telah membuat manusia ketika di dunia itu putus asa dari rahmatku, kata Allah. Fa ana uqnitul yauma min rahmati. Fa ana, maka aku, kata Allah, uqnituka, yang membuatmu sekarang jadi putus asa, al yauma min rahmati, pada hari ini dari rahmatku. Jadi Allah balas itu pekerjaan dia. Di dunia dulu membuat orang lain putus asa dari rahmat Allah. Allah itu menjual rahmatnya. Ada orang lain yang bikin orang lain gak percaya kalau Allah itu punya rahmat yang luar biasa, sehingga orang lain putus asa di dunia. Maka Allah SWT balas atas dia ini justru dari ibadah dia yang banyak, kesungguh-sungguhan dia dalam ibadah yang banyak itu tadi, justru Allah SWT balas dengan neraka disebabkan dia telah membuat orang lain jadi putus asa. Dulu di dunia, kata Allah, engkau membuat umat manusia, hamba-hambaku, putus asa dari rahmatku di dunia, dan sekarang aku yang membuatmu putus asa daripada rahmatku. Nah, ini yang pertama. Kemudian selanjutnya, ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, telah diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki, lam ya'mal khairan qat illa tauhida, dia tidak pernah beramal kecuali satu amalnya, yakni amalan tauhid. Dia enggak banyak ibadahnya, bahkan tidak ada di sini ibadahnya kecuali dia bertauhid. Mana tauhid? Dia beriman pada Allah. Ini harga iman tuh begitu. Falamma hadarahul maut, ketika telah datang waktu kematiannya. Hadarahul maut itu maksudnya belumlah dia mati, tapi sudah ada tanda-tanda kematian yang diyakini sebagai tanda kematian. Itu namanya hadarahul maut. Maka ketika datang waktu kematiannya, qala li ahlihi, ia berkata pada saudaranya, pada keluarganya. Jadi ada seseorang yang enggak punya amal banyak, dia yakin dia amalnya sedikit, kecuali dia tauhid, ahli tauhid, maknanya beriman pada Allah tapi tidak banyak ibadah. Sudah datang waktu kematiannya, dia sadar, yakin bahwa ajal sudah dekat, lalu dia kumpulkan keluarganya, dia berkata, berwasiat pada keluarganya. Qala li ahlihi, dia berkata pada keluarganya, iza ana mitu, apabila aku telah mati, fa ahriquni binnar, aku berwasiat pada kalian semuanya, aku jangan dikubur, katanya.
tapi bakarlah aku dengan api. Itu wasiatnya pada keluarganya. Kalau nanti aku sudah mati, aku bakar dengan api. Hatta tada'uni Ramadan, sehingga aku menjadi abu. Masya Allah. Thumma zurruni fil bahri fi yaumi rihin. Kemudian setelah aku menjadi abu, zurruni, kunjungkan aku, maksudnya masukkanlah aku fil bahri fi yaumi rihin, ke dalam lautan atau ke dalam samudra pada saat angin sedang bertiup kencang. Bakar aku kalau sudah jadi abu, bawa abuku ke tengah laut pada saat angin bertiup kencang di tengah laut, masukkanlah abu itu ke dalam laut itu. Yang namanya ahlinya dengar wasiat lalu dia mati, fafa'alu, maka dikerjakan betul itu wasiat seseorang ini tadi itu. Dia begitu dia mati, dibakar, abunya dibawa ke tengah laut pada saat angin kencang di tengah laut, maka dibuanglah abunya itu di tengah laut sana. Biar hilang, maksudnya menghilangkan diri, biar enggak ada bekas. Fa iza huwa fi qabdatillahi ta'ala, maka ketika ia berada dalam genggaman, dalam kekuasaan Allah, maksudnya sudah berjumpa dengan Allah ketika mati. Qala Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, ma hamalaka ala ma fa'alta, apa yang menyebabkanmu melakukan ini? Apa yang menyebabkan kamu berwasiat pada keluargamu supaya keluargamu membakarmu dan membuang abumu di tengah laut? Apa yang menyebabkan itu? Apa yang menyebabkan kamu berbuat itu? Apa? Qala, dia berkata, ma khafatuka, hal itu aku lakukan ya Allah disebabkan aku takut kepadamu. Ada rasa takut yang luar biasa di dalam hatinya, mengingat dia menyadari amalnya sedikit, tapi dia punya keyakinan yang benar kepada Allah bahwa Allah itu benar-benar akan memberikan balasan terhadap dosa. Jadi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan benar, imannya benar, sehingga dengan keimanannya itu sampai dia berwasiat supaya dirinya dibakar, abunya dibuang ke laut, saking takutnya pada Allah. Ternyata kan nggak bisa orang kabur itu kan hanya bentuk fisiknya itu yang dibakar, tapi tetap dia bakal ketemu Allah. Walhasil ketika ia berada dalam genggaman kekuasaan Allah, Allah tanya, apa yang buat kamu berbuat begitu? Dijawab, alasannya cuma satu, ya Allah, aku takut kepadamu. Dia pengen kabur, takut. Disebabkan rasa takutnya itu, faghfara lahu biha, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosanya dengan rasa takutnya itu. Wa huwa lam ya'mal khairan qad illa tauhida, padahal ia belum beramal baik kecuali hanya memiliki yang namanya iman, itu tauhid namanya. Ini seperti itu. Ini satu riwayat dari Imam Abu Hurairah. Sekarang kita lihat hikayatnya. Hikayat yang beliau tuliskan yang berkaitan dengan cerita hadis itu, berkaitan juga dengan cerita di dalam riwayat Imam Abu Hurairah. Sekarang kita lihat nih yang terakhir nih, sebelum kita ke Bidayatul Hidayah, kita baca lagi hikayatnya. Wa ala haza, dan untuk hal ini, maksudnya yang berkaitan dengan cerita ini, hikayatun, ada satu hikayat, anna rajulan, bahwa seorang laki-laki, mata ala ahdi Musa alaihi salam, seorang umatnya Nabi Musa alaihi salam, di zamannya Nabi Musa mati bersamaan dengan di zamannya Nabi Musa. Ada seorang laki-laki yang mati di zaman Nabi Musa alaihi salam. Fakarihan nasu ghaslahu wa dafnahu li fisqihi. Orang-orang yang hidup di zamannya itu sangat benci pada orang tersebut, sehingga dengan kebencian orang-orang pada zamannya, orang enggak mau memandikan, enggak mau mengkafaninya. Kenapa? Lifisqihi, disebabkan kefasikannya, karena banyaknya dosanya. Dosanya sudah enggak ada lagi orang yang mengingkari. Sampai kaumnya, orang yang hidup sezamannya,
enggak mau memandikan, enggak mau menguburkan, karena begitu bencinya dengan orang yang mati itu. Begitu orang seperti itu. Kira-kira dosanya sudah enggak bisa kita bayangkan, sampai dia mati orang enggak mau memandikan, enggak mau orang menguburkan. Karena saking bencinya orang itu, fa'akhazu birijlihi, maka orang-orang itu hanya mau mengambilnya dengan megang kakinya. Wa tarahu fil mazbalati, saking kejamnya orang itu, karena begitu jahatnya mungkin orang ini, orang hanya mau mengambil kakinya, ditarik lalu dibuang di tempat sampah. Tempat yang banyak sampahnya. Kira-kira dibuang ke kebun yang hutan yang belantara, enggak ada orang ke situ. Pegang kakinya, ditarik, dibuang ke situ tempat sampah. Begitu, karena banyaknya dosanya orang itu. Fa'auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa qala, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, mata rajulun fi mahallati fulanin fil mazbalati. Wahai Musa, telah mati seorang laki-laki di tempat seorang sana itu. Di tempat orang itu ada yang orang mati. Fil mazbalati, yang telah ditempatkan di tempat-tempat sampah. Wa huwa waliyun min awliyai, ketahuilah Musa, dia itu adalah salah seorang wali dari wali-waliku. Masya Allah, bagaimana bisa itu? Orang semua menyaksikan dia pendosa, kok dia itu wali? Tapi itu wahyu Allah kepada Musa kalimullah. Allah berfirman kepada Nabi Musa, telah mati seorang laki-laki, orang-orang sudah membuangnya di tempat-tempat kotor, ketahuilah dia itu adalah seorang wali dari wali-waliku. Walam yaghsiluhu, dia tidak dimandikan oleh orang-orang banyak itu. Walam yukaffinuhu, dan orang-orang juga tidak atau belum mengkafaninya. Walam yadfanuhu, dan dia belum dikuburkan. Dia sudah mati, ditaruh aja begitu di tempat-tempat yang banyak sampah. Maka Allah perintahkan, fazhab anta faghsilhu wa kaffinhu wa sholli alaihi wadfanhu. Sekarang wahai Musa, kata Allah, kamu pergi ke tempat orang tersebut, mandikan ia, kafani ia, solati ia, lalu makamkan orang itu. Faja'a Musa alaihi salam ila tilkal mahallati, lalu Musa alaihissalam datang ke tempat tersebut, dicari di mana ada orang itu. Wa sa'alahum 'anil mayyiti faqalu lahu mata rajulun fi sifatin kaza wa kaza wa annahu kana fasiqan mu'linan faqala aina makanuhu fa inna Allah ta'ala auha ilayya li ajlihi. Lalu Nabi Musa sampai ditanya, ada seseorang telah mati dengan sifatnya begini-begini, disebutkan sifatnya. Dia itu begini, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak dikuburkan, dia dibuang di tempat-tempat yang kotor. Di mana orang itu? Di mana orang itu? Lalu orang-orang itu berkata, kata Nabi Musa, sesungguhnya Allah SWT telah mewahyukan kepadaku akan keadaan orang itu. Disebabkan ada orang yang seperti itu, Allah menyampaikan wahyu kepadaku, menyuruh aku untuk apa? Untuk memandikan, untuk mengkafani, untuk mensolati. Qala, maka berkata ia, fa'alimuni makanahu, sekarang tolong beritahu aku di mana tempat orang tersebut. Fazahabu, maka mereka pergi, ditunjukkanlah kepada Nabi Musa tempatnya. Falamma ra'ahu Musa alaihi salam, maka ketika Nabi Musa alaihi salam telah melihatnya, matruhan,
fil mazbalati, telah dibuang, ya, telah terbuang di tempat-tempat yang kotor itu. Wa akhbarahu an-nasu an su'i af'alihi, wa akhbarahu an-nasu an su'i af'alihi, dan manusia yang hadir pada saat itu telah mengabarkan kepada Nabi Musa akan keburukan-keburukan daripada perbuatan laki-laki itu. Naja Musa, maka Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Jadi Nabi Musa itu melihat seperti itu, lalu berdoa pada Allah. Naja Musa Rabbahu, Nabi Musa bermunajat kepada Tuhannya. Faqala, maka Nabi Musa bermunajat. Ini munajatnya Nabi Musa. Ilahi, wahai Tuhanku, amartani bidafnihi, engkau telah memerintahkan aku untuk memakamkannya. Wassalatu alaihi, dan engkau memerintahkan aku untuk mensolatinya. Wa qaumuhu yashhaduna alaihi syarran, sedangkan kaummu, yakni kaumnya laki-laki yang mati itu, yashhaduna alaihi syarran, semuanya bersaksi akan keburukan orang ini. Fa anta a'lamu minhum bis-sana'i wat taqbihi, dan engkau ya Allah zat yang lebih mengetahui akan siapa yang layak dipuji dan siapa yang layak untuk diburukkan. Maknanya hakikat engkau yang tahu ya Allah, sebenarnya yang buruk itu siapa. Fa auhallahu ta'ala ilaihi, maka Allah SWT mewahyukan kepadanya, ya Musa, wahai Musa, sadaqa qaumuhu, semua ucapan kaumnya laki-laki itu benar. Apa yang mereka ceritakan tentang kefasikan, tentang dosa-dosa laki-laki itu benar memang begitulah perbuatan laki-laki itu. Fima hakau, terhadap apa yang mereka hikayatkan tentang laki-laki itu, anhu min su'i af'alihi, dari buruknya perbuatan-perbuatannya. Ghairu annahu tasaffa'a ilayya inda wafatihi, tetapi walau demikian disebabkan ia telah meminta syafaat kepadaku, kata Allah, inda wafatihi, pada saat kematiannya, bisalasati asya'a, dengan 3 permintaan. Jadi betul dia memang ahli maksiat, sebagaimana yang disaksikan kaumnya benar, kata Allah benar, itu memang perbuatannya, tidak ada yang salah dari cerita mereka itu. Tapi ketika ia mati, menjelang kematiannya itu, annahu tasaffa ilayya inda wafatihi, bahwasanya ia meminta syafaat, memohon syafaat kepadaku, kata Allah, inda wafatihi, ketika wafatnya, bisalasati asya'a, dengan 3 permintaan, dengan 3 keadaan. Lau sa'ala biha minni jami'al muznibina min khalqi la'a'taituhu, yang seandainya semua hamba-hambaku yang pendosa meminta kepadaku dengan cara mintanya orang ini, maka pasti aku akan memberikan untuk mereka. Nah ini luar biasa, ini harus kita ingat, ini bagaimana cara seorang ini merayu Allah. Fa kaifa la arhamuhu, bagaimana aku tidak memberinya rahmat, kata Allah. Wa qad sa'ala nafsuhu, sedangkan ia telah meminta untuk dirinya. Wa ana arhamur rahimin, sedangkan aku adalah yang paling penyayang di antara orang-orang yang penyayang. Bagaimana aku tidak merahmatinya, wahai Musa, sedangkan ia meminta rahmat kepadaku, sedangkan aku ini, kata Allah, adalah yang paling berkasih sayang di antara yang memiliki kasih sayang. Qala Musa, maka Musa menjawab, ya Rabb, wa ma salasatu, ya Allah, apa 3 perkara yang dia minta itu? Cara dia minta dengan 3 perkara sehingga engkau mengampuni dia itu apa? Qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, lamma danat wafatuhu, ketika telah tiba wafatnya, qala, orang itu berdoa, ya Rabb, wahai Tuhanku, anta ta'lamu minni,
Sesungguhnya Allah, engkau ta'lamu minni, engkau itu mengetahui tentang aku. Inni kuntu artakibu al-ma'asiya, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang senantiasa berjalan di atas kemaksiatan. Sesungguhnya aku, Allah, adalah orang yang senantiasa berada dalam kemaksiatan. Wa kuntu akrahul ma'siyata fi qalbi, tetapi ya Allah, sesungguhnya aku ini membenci kemaksiatan itu di dalam hatiku. Nah, ini poin pertama. Selalai-lalainya apa kita ini, sebesar-besarnya dosa yang pernah kita perbuat, tapi jangan sampai kita ridho dengan dosa. Walau kita tergelincir, nauzubillahi min dzalik, ke dalam dosa, atau daripada dosa-dosa yang masa lalu pernah kita lewati, jangan sampai kita pernah ridho dengan dosa itu. Biarlah dosa itu pernah kita lakukan, tapi bencilah dosa itu sebagai satu dosa. Jangan kita suka dengan dosa itu, walau terjerumus kepada dosa. Nah, inilah doa orang tadi. Ya Allah, engkau mengetahui dan aku ini berjalan di atas kemaksiatan, tetapi aku membenci kemaksiatan fi qalbi, di dalam hatiku. Lakin ijtama'a fi salasu khisalin hatta irtakabtu al-ma'siyata. Tetapi ya Allah, aku ini di dalam jiwaku terkumpul 3 perkara yang menyebabkan aku terjerumus kepada kemaksiatan itu. Ma'akarohatil ma'siyati fi qalbi, bersamaan dengan aku benci terhadap maksiat itu di dalam hatiku. Apa beliau katakan? Ulaha, yang pertama, ya Allah, aku ini berjalan di atas kemaksiatan, terjerumus kepada maksiat disebabkan ada 3 dalam jiwaku. Apa katanya? Yang pertama, ulaha hawan nafsi. Yang pertama, ada hawa nafsu dalam jiwaku. Dalam tubuhku ini ada hawa nafsunya ya Allah. Yang kedua, warrafiqus su'i, ada teman yang jahat. Saya ini tinggal berkumpul bersama orang-orang jahat. Yang kedua, saya memiliki hawa nafsu. Yang ketiga, wa iblisu laknatullah alaihi, dan selanjutnya ada iblis laknatullah. Wa hadhihi salasatu alqatni fil ma'siyati, 3 makhlukmu inilah ya Allah yang menyebabkan aku ini senantiasa berada dalam kemaksiatan. Fa innaka ta'lamu minni ma aqulu, dan engkau ya Allah, maka engkau ya Allah ta'lamu minni, mengetahui dariku, lebih mengetahui dariku, ma aqulu, terhadap apa yang aku ucapkan ini. Jadi andai, maksudnya begini, andai aku bohong dengan perkataanku ini, engkau tahu ya Allah, tetapi benar ini, maksiat ini terjadi pada aku disebabkan ini. Di dalam jiwaku ada hawa nafsu. Semua punya hawa nafsu. Yang kedua, ada teman yang buruk, yang jahat. Maksud teman yang buruk, yang jahat itu yang senantiasa mengajak kepada sesuatu yang buruk. Kemudian yang ketiga, ada iblis. Duet 3 ini nih, semua makhluk Allah itu berduet untuk menggoda supaya orang tersebut kembali dan melakukan kemaksiatan. Faghfirli, maka ya Allah ampunilah aku. Jadi ringkasnya, aku ini mengakui dosa-dosaku, tetapi sesungguhnya aku membenci dosa itu di dalam hatiku. Aku terjerumus kepada kemaksiatan ini disebabkan 3 hal. 1, ada hawa nafsu yang terus mendorong. Yang kedua, ada kawan yang buruk, kawan yang jahat. Kemudian yang ketiga, ada iblis. Maka oleh sebab itu ya Allah, ampunkan aku. Wasaniyatu, kemudian doanya yang kedua, qala, dia berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, innaka ta'lamu bi anni irtakabtul ma'asi wa kana maqami ma'al fasaqati, walakin uhibbu suhbatas solihina wa zuhdahum, wal maqamu atau wal muqamu ma'ahum, kana ahabba ilayya minal fasiqin. Yang kedua, ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mengetahui dan Engkau lebih mengetahui daripada aku
bahwa aku ini berjalan di atas jalan kemaksiatan itu, sedangkan aku tempat tinggalku bersamaan dengan orang-orang fasik. Jadi nyari alasan dia, cari pembelaan. Tetapi walaupun aku tinggal bersama orang-orang fasik, ya Allah, sesungguhnya aku lebih mencintai tinggal bersama orang-orang soleh. Artinya dia tinggal bersama orang-orang fasik yang menyebabkan dirinya terjerumus kepada maksiat disebabkan dia tinggal dengan orang-orang fasik, tapi hatinya sama sekali tidak senang tinggal dengan orang fasik. Aku lebih senang tinggal kepada orang-orang soleh. Wa zuhdahum, dan aku ini cinta dengan kezuhudan mereka. Wal maqam ma'ahum, dan kalau bisa aku ini lebih suka kalau punya tempat tinggal yang bersamaan dengan mereka itu. Kana ahabba ilayya, adalah lebih aku cintai minal fasiqin, daripada orang-orang yang fasik. Jadi aku ini kalau bisa bersama orang-orang yang takwa itu lebih aku sukai, walaupun kenyataannya aku tinggal bersama orang-orang fasik begitu. Wasalisatu, kemudian yang ketiga, apa permohonan orang ini? Qala, ia berkata, ilahi, wahai Tuhanku, innaka ta'lamu minni, sesungguhnya engkau lebih mengetahui dariku, annas solihina kanu ahabba ilayya, bahwa orang-orang soleh itu adalah lebih aku cintai minal fasiqin, dari orang-orang yang fasik. Hatta lawis taqbalni rajulani solihun wa talihun, sehingga seandainya datang kepadaku, menghadap kepadaku, rajulani, dua laki-laki, solihun wa talihun, yang satu soleh, yang satu toleh. Jadi soleh itu orang yang baik, lawannya toleh. Soleh, toleh. Ya, jadi kalau ngasih nama anak jangan kasih nama toleh. Toleh itu toleh. Toleh. Solih itu orang yang baik amalnya. Lawannya toleh. Nah, orang ini bilang yang mau mati tadi, ya Allah, aku ini lebih cinta pada orang soleh ketimbang orang fasik. Buktinya kalau datang kepadaku dua orang, yang satu soleh, yang satu toleh, laqaddamtu hajatas solihi ala tolihi, pasti aku mendahulukan menunaikan hajatnya yang soleh sebelum aku menunaikan hajatnya yang toleh. Jadi dia mendahulukan memenuhi hajat orang baik. Buktinya kalau dia lebih senang kepada yang baik. Qala fi riwayati Wahbib na Munabbih, dan dikatakan berkata di dalam riwayatnya Wahab bin Munabbih, ini seorang ulama ya. Qala, orang tersebut berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, lau afauta wa ghafarta, seandainya engkau maafkan aku dan seandainya engkau mengampuni aku zunubi, daripada dosa-dosaku, yafrahu awliyauka wa anbiyauka wa yahzunus syaitanu aduwi wa aduwika. Nah, ini merayu dia. Ya Allah, seandainya engkau ampuni aku, seandainya engkau maafkan aku, yang berbahagia adalah wali-walimu. Begitu dia merayu. Sedangkan yang akan sedih adalah setan, musuhku dan musuhmu. Walau azabtani, sebaliknya seandainya engkau mengazabku, bizunubi, disebabkan dosa-dosaku ini, yafrahu syaitanu wa a'wanuhu, akan menjadi senang bahagialah setan dan pembantu-pembantunya setan. Wa yahzanul anbiya wal auliya, dan akan menjadi sedih nabi-nabimu dan wali-walimu. Wa inni a'lamu, dan aku mengetahui, anna farhal auliya ilaika, bahwasanya kegembiraan, kebahagiaannya para wali-walimu, ahabba min farahis syaitani wa a'wanihi, adalah lebih engkau sukai daripada kegembiraannya setan dan pembantu-pembantunya. Faghfirli, oleh sebab itu ya Allah, maka ampunilah aku. Jadi kalau kita baca di dalam kitab-kitab yang mengisahkan tentang orang-orang soleh, mereka itu punya ciri-ciri ataupun kriteria
yang unik dalam merayu Tuhan, merayu Allah Subhanahu wa taala. Itu rayuan mereka itu luar biasa, rayuannya maut. Kita baca selain daripada kesolehan mereka dalam ibadah mereka yang banyak, mereka itu orang sudah ma'rifat, mengenal betul Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tahu betul merayu Allah. Coba bayangkan, kalau enggak cerdas enggak bisa enggak berdoa seperti ini. Dia sadar dosa-dosanya, tapi dia kenal Allah. Lalu dia rayu Allah itu, ya Allah, seandainya Engkau mengampuni aku, memaafkan aku akan dosa-dosaku ini, yang senang tahu enggak ya Allah? Yang senang itu nabimu, yang senang itu wali-walimu. Kenapa? Karena ada umatnya yang diampuni dosanya, yang tidak diazab. Mereka akan senyum senang, ya Allah. Tapi andai Engkau tidak mengampuniku, mengazabku karena dosa-dosaku ini, yang senang siapa? Coba. Setan, ya Allah, yang senang. Dan pembantu-pembantunya setan. Oleh sebab itu, aku pun tahu bahwa Engkau lebih senang melihat wali-wali dan nabi-nabimu yang bahagia daripada melihat setan yang senang. Oleh sebab itu, ya Allah, ampuni aku ini. Luar biasa itu. Ini soleh dulu ya baru begini. Ya soleh dulu baru begitu. Ya, soleh itu orang yang kenal. Orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kenal dengan Allah itu semua jadi mudah. Bukan dalam rangka meremehkan maksiat, tapi ingat ini mereka tidak pura-pura mengenal Allah itu, tapi betul-betul telah kenal pada Allah Subhanahu wa taala. Faghfirli, maka ya Allah ampunkanlah aku. Lalu dia berdoa. Di akhir munajatnya dia doa. Ini doanya. Allahumma innaka ta'lamu minni ma aqulu. Ya Allah, ya Tuhanku, innaka ta'lamu minni ma aqulu. Sesungguhnya aku lebih mengetahui dariku ma aqulu, terhadap apa yang aku ucapkan. Farhamni, maka sayangilah aku ya Allah. Wa tajawaz anni, dan ampunkanlah segala yang lewat dariku. Maksudnya lewatilah ya Allah dosa-dosaku, ampuni kesalahan-kesalahanku. Qala Allah Ta'ala, lalu Allah SWT menjawab, farahimtuhu, maka aku merahmatinya, wa ghafirtu lahu, dan aku ampuni atasnya dosa-dosanya, wa tajawaztu anhu, dan aku lewati darinya segala dosa-dosanya. Maksudnya aku ampuni, ya, aku ampuni segala dosa-dosa kesalahannya itu. Fa inni raufur rahim, sesungguhnya aku ini, kata Allah, maka aku adalah raufur rahim, yang maha penyayang. Khassatan liman aqarra bi dzambi baina yadayya, khususnya liman aqarra bi dzambi baina yadayya. Di sini kuncinya, bagi siapa yang mengikrarkan dosanya di hadapanku. Maksudnya dia akui dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pura-pura kalau di hadapan Allah, ya Allah aku ini gak ada dosa. Mana ada begitu. Yang ada itu bilang, ya Allah saya ini pendosa. Akui dosa itu, ya, akui. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha merahmati, terkhususnya bagi orang yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza aqarra bi dzambi, dan ini orang yang tadi banyak dosa tadi, yang tidak mau dimandikan tadi itu, aqarra bi dzambi, telah mengakui dosa-dosanya. Faghfirtu lahu, maka aku mengampuni dosa-dosanya. Wa tajawaztu anhu, dan aku ampuni kesalahan-kesalahannya. Ya Musa, wahai Musa, sekarang if'al ma umirtuk, sekarang laksanakan apa yang aku perintahkan padamu. Apa perintahnya tadi? Suruh dimandikan, suruh dikafani, suruh disolatkan, suruh dikafankan. Fa inni, maka sesungguhnya aku aghfiru bihurmatihi, akan mengampuni dengan kehormatan, dengan kemuliaan laki-laki yang sudah taubat ini, liman shalla ala janazatihi, bagi siapa saja yang ikut mensolati jenazahnya, wa hadara wa dafnuhu, akhirnya orang-orang yang tadinya
tidak mau memandikan, tidak mau mengkafani, tidak mau mensolatkan, mereka setelah mendengarkan kabar akan hakikat orang ini berbondong-bondong ikut memandikan dan mengkafani dan mensolatkan. Disebabkan mereka ikut mensolatkan seorang walinya Allah itu, Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan kepada mereka. Ini perkara yang luar biasa yang patut kita untuk takjub dalam ucapan kita subhanallah, masya Allah, terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di masa-masa yang lalu, yang terjadi pada nabi-nabi Allah, terjadi pada umat-umatnya nabi-nabi dan rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ini semuanya sebagaimana ayat yang dikutipkan di dalam kitab ini. Dalam permulaan sebelum dituliskan muqaddimah, dituliskan sebuah ayat ya di dalam Al-Qur'an yang dinukilkan dalam kitab ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Ini luar biasanya ulama itu begitu. Dalam satu untayan ayat mengandung perkara yang telah dijelaskan dalam berbagai atau berbab-bab kitab ini. Dalam ayat ini, wa kullan naqussu 'alaika, dan setiap yang kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad, min anba'ir rusuli, dari berita-berita para rasul terdahulu sebelummu, manusabbitu bihi fuadak, sesuatu yang tujuannya untuk menguatkan hatimu. Jadi Nabi itu mendapat ujian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala di dalam mengemban dakwah. Sampai-sampai Nabi suka bermunajat dengan beratnya ujian. Tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, wahai Rasul, wahai Muhammad, semua kisah-kisah dari rasul-rasul terdahulu yang aku kisahkan kepadamu itu tujuannya untuk meneguhkan hatimu, supaya engkau benar-benar meyakini bahwa yang diuji tidak hanya engkau. Seluruh utusan Allah daripada rasul dan para nabi yang terdahulu itu, mereka telah melewati ujian-ujian yang berat, dan mereka juga telah mampu untuk melewati ujian itu. Wa ja'aka fi hadzal haq, dan telah datang ya di dalam perkara yang hak ini, mau'izatun, sebuah nasihat mau'izah, wa dzikra lil mu'minin, dan sebuah peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi semua kisah-kisah terjadi di zaman para rasul, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan seluruh nabi sebelum baginda Nabi itu, dan yang terjadi pada umat-umat para nabi terdahulu, tujuannya untuk meneguhkan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentu saja juga untuk meneguhkan hati umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menambah keyakinan. Kalau dulu pernah terjadi begitu pada umat-umat sebelum baginda Nabi, Rasulullah adalah lebih utama dari mereka semuanya. Ya, apa yang pernah Allah berikan kepada umat-umatnya rasul-rasul terdahulu, maka pasti juga akan diberikan kepada umat baginda Nabi sesuatu yang lebih daripada itu. Walhasil daripada kitab ini kita bisa mengambil satu pelajaran yang sangat berharga, bahwa kita tidak boleh putus asa ya dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga tidak boleh membuat orang lain jadi putus asa. Seberapapun dosa yang kita lakukan, kita akui itu sebagai satu dosa, lalu kita ikrarkan di hadapan Allah, kita akui dosa itu, lalu kita taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk tidak terjerumus kepada kesalahan-kesalahan yang sama. Kemudian kita meyakini akan Maha Pengasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat ini, orang sama sekali tidak punya amal ternyata selamat kalau benar hatinya. Ya, ini semuanya bukan untuk menafikan amal, sama sekali tidak begitu, tapi untuk menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala itu bisa berbuat sekehendaknya, dan bukan perkara yang harus berat-berat menyebabkan orang diampuni. Bisa jadi justru dalam perkara yang kita anggap remeh, justru di situ yang mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan remehkan daripada amalan-amalan yang
kecil. Semua kembalikan pada Allah dan ingat semua itu bergantung pada keikhlasan ya dan keyakinan di dalam hati. Maka